Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Baik, Pak. Ya, terima kasih anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, sehingga dapat sama-sama berkumpul di dalam kelas ini untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kemanfaatan akan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik, Bapak, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, persilahkan. Baik, berdoa cukup. Ya, semangat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bapak, Fathan Yusuf Anggulian, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelum kita melangkah kepada materi pembelajaran, Bapak ingin mengetahui atau mengabsen kehadiran dari peserta didik pada pagi hari ini. Yang pertama, langsung saja ya. Meja Muhammad Anggulian. Hadir. Ya. Rina Kurniasari. Hadir. Ya. Selanjutnya ada Pak Yustiawan. Hadir. Ya. Semuanya lengkap dalam keadaan sehat semua, dapat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, ditandai dengan kehadiran secara lengkap di kelas ini. Ya, sebelum Bapak masuk kepada materi, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua menuju atau sebagai pengantar dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Begini, ada pepatah mengatakan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa kalian semua, para siswa, sebagai generasi muda, haruslah terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena sampai kapanpun ilmu itu akan terus, jika digali, akan terus bertambah. Tidak ada habisnya. Maka diibaratkan hingga sampai kita menuntut ilmu sampai ke negeri jauhnya, sampai negeri Cina. Nah, apalagi kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, nah, dalam pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini dapat menjadi modal bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dengan baik. Maka hal ini dapat menjadi contoh bagi individu lain atau generasi lain bahwa kalian semua bisa menjadi leader atau generasi yang dapat meneruskan perjuangan bangsa, yaitu dengan mengikuti pembelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan baik, karena akan menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme dalam diri kalian semua. Ya, itu sedikit motivasi dari Bapak sebagai pengantar di pagi hari ini. Ya, baik, Bapak akan masuk pada materi. Slide PPT-nya bisa ditampilkan. Bapak akan memaparkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, slide PPT sebentar, sedang diproses ya anak-anak untuk slide PPT. Nah, untuk minggu lalu, apakah ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Harmonisasi hak dan asasi manusia, Pak. Nah, ya betul sekali. Kita di mana dulu mengenai harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengupas atau mengulas di bab 2, khususnya di subbab C, mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, sebagai pengantar bahwa cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama itu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti apa contohnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia? Bagaimana itu faktor internal maupun eksternal, mengapa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Serta yang kedua, cakupan materi yang akan kita bahas mengenai contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Serta yang ketiga adalah
upaya dari pemerintah atau dari masyarakat dalam penegakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu merupakan cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan untuk next slide selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini tuh kita mempunyai tujuan dan manfaat apa? Nah, dari pembelajaran kali ini mempunyai tujuan bahwa dengan pembelajaran kali ini siswa dapat mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Serta yang ketiga, menyimpulkan upaya penegakan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini mempunyai 3 tujuan yang seperti yang sudah Bapak jelaskan. Adapun manfaat dari pembelajaran kali ini adalah dengan mengikuti pembelajaran kali ini, siswa dapat mempunyai kesadaran bahwa akan menghormati dan menghargai akan hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan dalam diri kita sikap toleransi kepada orang lain. Nah, itu merupakan tujuan serta manfaat dalam pembelajaran materi kali ini. Nah, kita masuk pada materi ya. Untuk next slide selanjutnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak semua. Apa sih makna dari hak asasi manusia atau pengertian hak asasi manusia? Ya, salah satu Bapak akan tunjuk ya. Coba Media Muhammad, coba dijawab. Hak asasi manusia menurut kamu itu apa? Hak asasi manusia kalau menurut saya adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati oleh orang lain. Gitu sih, Pak. Ya, betul sekali. Media Muhammad telah menjawab. Terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Ya, jadi hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang harus disipit hak asasi manusia. Next slide selanjutnya. Slide sebelumnya masih, nah betul sekali. Nah, jadi dalam hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai wajib dihormati, dipenting dan orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu merupakan makna atau pengertian hak asasi manusia jika ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Ya, untuk next selanjutnya kita masuk kepada hak asasi manusia atau makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal RI nomor yang menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi itu merupakan makna dari kewajiban asasi manusia. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Belum, Pak. Ya, baik. Karena belum ada yang ditanyakan, bisa lanjut ke materi yang selanjutnya atau next slide. Nah, maka hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus. Dapat kita ketahui ada 4 ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi umat manusia yang sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua adalah universal, yang mempunyai arti bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut
artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Serta yang terakhir adalah tidak dapat dibagi, artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan apakah hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, serta budaya. Itu merupakan ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia. Baik, next slide selanjutnya. Nah, kita masuk kepada materi pokok yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam diri kita bertanya-tanya, apa sih penyebabnya kok bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Sebabnya itu apa? Faktornya itu apa? Nah, maka setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi manusia atau hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamaannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas, oleh karenanya terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah bahwa sebagai individu atau masing-masing individu itu kadang lupa atau tidak sadar bahwa ada hak orang lain yang juga harus dihormati. Nah, maka kesadaran diri yang rendah atau intoleransi yang rendah dalam diri setiap individu ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu merupakan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ya, untuk next slide. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Nah, faktor internal itu ada apa saja? Nah, Bapak rangkum ada 3. Yang pertama, sikap egois mementingkan diri sendiri. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam sikap atau diri individu itu hanya mementingkan diri sendiri saja, tanpa memperdulikan atau memperhatikan orang lain. Bahwa orang lain pun juga mempunyai hak yang wajib atau yang harus kita junjung dan kita harus hargai begitu. Jadi sikap egois dalam diri sendiri itu menjadi salah satu faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh begini, orang lain mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sama di dalam hukum. Nah, namun sikap egois atau mementingkan diri sendiri ini dapat menjadi penyebab timbulnya terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang kedua, ada rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini tidak dipungkiri bahwa banyak di dalam atau di sekitar masyarakat kita yang masih mempunyai kesadaran hak atau hak asasi manusia yang rendah. Mereka cenderung kurang adanya pengetahuan atau kurang adanya sosialisasi mengenai hak asasi manusia, sehingga dengan kesadaran diri, kesadaran HAM, pengetahuan yang rendah mengenai HAM, itu merupakan salah satu faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Nah, jadi rendahnya sikap kesadaran dalam diri manusia menjadi salah satu faktor. Itu maka untuk menumbuhkan kesadarannya harus terus menggali akan pentingnya kita menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga adalah kurangnya sikap toleransi. Nah, ini juga banyak kita temui di masyarakat atau di sekitar masyarakat kita bahwa sikap-sikap toleransi yang rendah atau intoleransi yang rendah dari setiap masyarakat itu sering muncul. Seperti contohnya, saat kita di dalam bis, nah kita ada seorang ibu yang hamil. Nah, maka kita sebagai anak muda atau kalian sebagai anak muda seharusnya mempersilahkan ibu itu untuk duduk begitu. Nah, karena dia yang sedang dalam keadaan hamil. Nah, maka
kurangnya sikap toleransi dari setiap individu ini memunculkan adanya terjadinya faktor pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi dapat Bapak rangkum bahwa faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu ada 3 ya. Yang pertama sikap egois mementingkan diri sendiri, yang kedua rendahnya kesadaran hak asasi manusia, yang ketiga adalah kurangnya sikap toleransi dari setiap individu. Itu jadi dari faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sampai Belum. ini? Belum ada? Ya, baik. Bisa lanjut ke materi selanjutnya atau next slide. Nah, setelah kita mengetahui faktor internal pelanggaran hak asasi manusia, kita juga ada mengenai faktor eksternal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, seperti pernyataan yang tertulis bahwa salah satu contoh adalah di pabrik ya, banyak karyawan yang jam bekerjanya itu melebihi dari jam yang sudah ditetapkan gitu. Contoh lain adalah bahwa sering terjadinya upah dari buruh itu yang terbilang terlambat. Nah, maka itu merupakan salah satu contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu merupakan contoh penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lainnya. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas dan perbuatan itu. Nah, jadi dapat kita jumpai ya anak-anak di dalam media-media seperti televisi atau internet yang dapat kita akses atau kita lihat setiap harinya bahwa aparat penegak hukum khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia ini terbilang atau cenderung lambat. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang banyak tidak terselesaikan kasusnya atau buntu di tengah jalan. Hal ini menegaskan bahwa adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, maka hal ini menjadi salah satu faktor eksternal mengapa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, next slide. Nah, untuk yang ketiga adalah faktor eksternal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentu pernah mendengar terjadinya kasus-kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial media. Nah, ini kita sebagai generasi muda atau kalian khususnya yang kaum melek akan teknologi pasti sudah banyak melihat ya kejadian-kejadian hal seperti ini di dalam media sosial. Seperti pertemanan yang berawal dari media sosial, Facebook ataupun Instagram, yang awalnya hanya untuk bercanda, untuk mengirim pesan sana sini, selanjutnya mengarah kepada pertemuan. Nah, tidak dipungkiri bahwa ada salah satu pihak pasti yang mempunyai niat jahat. Nah, maka sering terjadi penculikan akibat penyalahgunaan teknologi ini. Yang awalnya untuk bisa bertemu, malah melakukan penculikan. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena faktor penyalahgunaan teknologi atau penyalahgunaan kemajuan teknologi. Baik, yang keempat adalah
kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Jabatan yang dimiliki, apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, bahwa di dalam masyarakat tidak dipungkiri bahwa masih terjadinya kesenjangan sosial, si kaya dan si miskin. Dapat kita ilustrasikan bahwa seperti ini. Mungkin bagi kaum-kaum yang menengah ke bawah, mereka merasa cemburu kepada orang-orang yang berada atau yang bisa dikatakan orang yang yang dapat dikatakan kaya begitu. Nah, mereka karena mereka mempunyai sifat iri atau sifat ingin menguasai hartanya, ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti contohnya adalah pembunuhan, bahkan perampokan. Itu merupakan 4 dari faktor eksternal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan dari anak-anak semua? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Belum ada, Pak. Ya, baik. Karena belum ada pertanyaan, bisa masuk pada slide selanjutnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa saja penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang hal itu disebabkan oleh terjadinya faktor internal dan faktor eksternal yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Lantas, bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia itu sendiri? Nah, hal ini pun sudah digalakkan atau sudah terus digemburkan oleh pemerintah dalam upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi Indonesia pun sudah mengaturnya bahwa dalam upaya penegakan hak ini diatur dan peraturan slide tadi slide-nya agak sedikit terputus. Bapak akan berusaha tampilkan kembali untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf ya anak-anak sebelumnya bahwa ini Bapak terkendala jaringan, maka Bapak akan tampilkan lagi untuk slide materi kita selanjutnya. Jadi jelaskan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, Bapak akan lanjutkan materi selanjutnya. Nah, pemerintah Indonesia dalam hal ini, dalam upaya penegakan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia dalam menangani proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah yang strategis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk Komnas HAM
atau pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disingkat Komnas HAM. Komnas HAM sendiri dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Itu merupakan langkah dari pemerintah dalam upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah berusaha untuk membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, itu merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Bapak akan menampilkan slide selanjutnya. Nah, maka Komnas HAM ini mempunyai beberapa wewenang, antara lain yang pertama, Komnas HAM melakukan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Menyelesaikan dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Komnas HAM mempunyai sebagai pihak yang menjadi penengah atau pihak ketiga dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Nah, maka Komnas HAM ini menjadi perantara ya bagi pihak korban atau pihak pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, juga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti. Dan yang terakhir, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Tiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengajuan kepada Komnas HAM. Pengajuan tersebut harus disertai dengan alasan yang baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengaju yang benar. Nah, jadi Komnas HAM ini mempunyai beberapa wewenang ya, yang sebagai badan atau komisi yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang Bapak jelaskan, terdapat 4 wewenang dari Komnas HAM. Baik, next slide selanjutnya. Nah, yang kedua dari pemerintah dalam upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia adalah pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, jadi pengadilan HAM ini dibentuk oleh pemerintah dalam upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi itu merupakan upaya dari pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, yang kedua adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia dalam hal ini untuk menangani kasus yang berat. Baik, next slide selanjutnya. Nah, untuk materi sudah selesai, sudah Bapak jelaskan semua. Nah, belum ditanyakan mungkin contoh dari kasus pelanggaran HAM, mungkin saya tunggu apakah inginkan sebelum Ada
Muhammad. Paham. Nah, Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Muhammad bahwa ada beberapa faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, lantas bagaimana sebagai individu atau masyarakat dan atas pelanggaran hak asasi manusia itu ada sikap egois, kurangnya kesadaran hak asasi manusia, serta rendahnya sikap harus menumbuhkan sikap-sikap toleransi atau kita menghargai atau sikap kita dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain. Maka hal itu perlu dilatih, akan sikap toleransi kita terhadap orang lain itu perlu dilatih. Nah, begitu ya untuk pertanyaannya. Sudah jelas? Sudah jelas, Meja Muhammad, sudah jelas? jelas. Ya, baik. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran bersama anak-anak semua. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran HAM atau hak asasi manusia dari setiap individu. Faktor yang kedua mengenai kurangnya sikap toleransi atau rendahnya sikap toleransi. Serta yang ketiga dari faktor internal adalah sikap toleransi yang rendah. Nah, maka itu merupakan kesimpulan pun faktor eksternal adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi, penyalahgunaan sertanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Nah, serta upaya-upaya dari pemerintah dalam mengatasi hak asasi manusia adalah melakukan upaya pembentukan yang dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari. Nah, Bapak ulangi untuk semula nasional saya dari pemerintah. Selanjutnya bahwa kita untuk menumbuhkan kesadaran HAM, kesadaran diri menghargai hak asasi orang lain. Nah, maka cek. Ya, baik. Jadi sebagai bahan pengayaan atau penugasan bagi kalian adalah melihat di buku paket halaman 50 ya, anak-anak. Jadi membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia terselesaikan di Indonesia. Nah, maka tugas kalian bagi masing-masing kelompok adalah mencari atau baik. Sekian dari Bapak untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut percayaan dari masing-masing.
Persilahkan. Semua, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.